Halo Gan, jumpa lagi bareng admin MIUI-tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Oke, kali ini admin akan sedikit menyimpang karena admin akan coba membahas tentang pengalaman admin selama menggunakan laptop Acer E5475G yang merupakan partner dari Xiaomi Mi 5 Pro ini. Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong Gan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Oke, kalau kamu cari review pastinya sudah banyak sekali channel-channel lain yang melakukannya. Jadi silakan untuk review yang detailnya kamu lihat di channel lain. Sedangkan admin ini akan coba lebih ke pengalaman admin, kesan admin selama menggunakan laptop ini. Dan yang pasti ini murni dari subjektivitas admin selama menggunakannya. Admin membeli laptop ini pada tanggal 16 Desember 2016, ya mungkin kira-kira 4 bulanan lebih sudah menggunakannya. Dan kita mulai dari desain. Untuk desain laptop Acer E5475G ini standar banget. Bentuknya nggak ada keren-kerennya dan bisa dilihat sama persis dengan model-model lain, ya paling beda di numpad atau sedikit lekukan. Kalau sepenuhnya sih ya untuk seri laptop ini sama persis dengan yang lain, atau mungkin ya karena seri Aspir ya, karena Aspir tadi ya bakal mirip-mirip. Dan untuk build quality-nya juga sangat plastik, walaupun di bagian keyboard atau palm rest itu metal, namun kalau kamu ketok bagian cover LCD-nya ini ya bener-bener ringkih. Jadi jangan berharap dari laptop Acer E5475G ini kamu mendapatkan kualitas atau build quality yang bagus. Ya sesuai dengan harganya tadi, jangan terlalu berharap banyak. Namun untuk segi performa, admin akui dengan laptop harga 6 jutaan ini sudah bisa dapet Intel i5 Kaby Lake 7200U menggunakan kartu grafis dari Nvidia 940MX serta RAM 4GB dan harddisk 1TB. Ya untuk harga segitu bener-bener murah, price to performance banget. Bisa buat main game GTA 5, Naruto Shippuden Storm 4, Sniper Fury 3, Call of Duty series, Battlefield 1 sampai Battlefield 4. Pokoknya kamu untuk gamenya bisa lihat di kolom deskripsi. Admin sudah buatkan tes gamenya. Oke, lanjut ke performa. Oke, tadi sedikit admin bahas mengenai spesifikasinya. Untuk lengkapnya silahkan lihat di kolom deskripsi. Performanya ini setimpal dengan pengurangan build quality tadi, dimana bodinya itu ringkih kayak keripik, sehingga harga yang kamu keluarkan tadi benar-benar di push, dimaksimalkan pada performanya. Terbukti sudah admin sebutkan tadi juga bisa digunakan untuk bermain game, dan bisa admin katakan top Acer E5475G ini sebagai laptop gaming kere hore. Tidak perlu lagi beli yang mahal-mahal kalau cuma buat main game-game yang jadul atau yang terbaru dengan setting low medium di maksimalnya. Laptop ini bisa kamu gunakan untuk game-game terbaru tersebut. Oke, lanjut ke berikutnya tuh untuk konsumsi daya. Laptop ini bukan laptop ini saja sebenarnya, laptop yang terbaru sekarang pun, yang mahal-mahal sekarang pun sudah tertanam baterainya, maksudnya built-in, nggak bisa dicopot baterainya. Jadi untuk laptop Acer ini juga built-in, baterainya nggak bisa kamu copot. Kalau kamu mau copot bakal bongkar casing belakangnya. Oke, kembali tadi ke bahasan ke konsumsi baterai. Untuk dipakai non charge, maksudnya itu dipakai tanpa colok ke kabel charger, admin sih habis di 3 jam lebihan, maksimal di 4 jaman. Namun dalam kondisi power saving nyala, dan juga admin menggunakannya untuk mengetik kerjaan, dan bisa dipakai 4 jaman lah, 4 jam kurang kira-kira seperti itu, dan juga sambil denger musik atau browsing. Kalau dipakai buat game 1 jam, ya 1 jam mungkin sudah maksimal itu bakal kosong baterainya. Dan ya kalau memang buat game lebih baik admin sarankan untuk disambungkan ke charger. Oke, buat yang bertanya-tanya juga, kalau misalkan di charger dalam kondisi bermain game, charger tersambung bakal drop kah baterainya? Oke, kalau
Sebenarnya kalau dalam skenario seperti itu, vendor sudah melakukan antisipasi. Jadi termasuk juga laptop Acer ini sudah ada fitur AutoCAD. Jadi sebenarnya bukan Acer aja yang punya fitur AutoCAD ini, vendor lain juga sudah punya. Nah, jadi kamu tidak perlu bertanya-tanya lagi apakah aman baterai ini jika digunakan buat bermain game sembari di charge. Kalaupun nanti memang bakal drop baterainya, ya tinggal beli spare part baterainya di toko online atau juga bisa beli di Acer Center di kota-kota kamu. Kalau zaman sekarang kan nggak perlu sulit lagi kayak dulu, semua spare part bisa dibeli secara online dan kamu bisa melakukan replace baterai sendiri. Oke, lanjut ke aksesoris. Untuk laptop ini waktu pertama kali beli dapat laptopnya pastinya, terus dapat charger, kabel charger, kartu garansi distributor, dan buat yang mungkin beli di toko bakal dapat tambahan mouse club clip itu, mouse legend, mousepad ya, biasanya yang seperti itu. Sebenarnya untuk di paket penjualannya sangat standar ya, dimaklumi karena harganya tadi sangat murah. Kita lanjut tadi ke bahasan umumnya. Ini ke kelebihannya dulu. Kita bahas ke kelebihannya atau kekurangannya. Oke, kita bahas ke kekurangannya aja dulu ya, karena kita bahas yang kelebihannya yang terakhir aja. Oke, kekurangan untuk laptop Acer E5475G ini salah satunya itu adalah stigma. Ya, stigma sebenarnya bukan Acer tipe ini saja, namun untuk Acer tipe lain juga sudah menjadi stigma kalau beli laptop Acer itu gampang rusak. Acer akan cepat rusak. Ya, kira-kira seperti itu stigmanya. Admin juga mengalaminya di stigma itu ketika ingin membeli laptop Acer ini. Tanya-tanya ke grupnya waktu itu sudah ada, dan ya yang lain juga admin rasakan juga ragu membeli merek ini. Karena dari zamannya admin kuliah dulu cukup banyak teman admin yang mengalami masalah di laptop Acernya, mulai dari fleksibel yang putus, layar yang mati gara-gara fleksibelnya tadi, hard disk yang koit duluan, baterai yang soak. Pokoknya ya sudah terkenal banget memang stigmanya kalau laptop Acer itu gampang rusak. Namun seiringnya waktu, kalau admin yakin untuk kualitas elektronik sekarang itu sudah meningkat, dan kembali lagi sebenarnya ke penggunanya ya. Mau barang sebagus apapun, mau laptop Asus ROG semahal apapun, kalau kamu nggak ngerawatnya ya secara baik, bakal rusak juga. Jadi kembali lagi ke kamu, ke pilihan kamu, duit ada di kamu. Kalau misalkan yakin dengan laptop Acer ini bisa kamu pinang. Kalau punya budget lebih ya bisa pilih tetangga sebelah yang memang admin akui untuk kualitas atau build quality-nya itu lebih meyakinkan ketimbang laptop ini. Kalau buat price to performance dengan harga 6 jutaan ya, laptop ini admin rekomendasikan banget. Oke, lanjut ke ringkih ya, ini di build quality-nya tadi ya, memang laptop ini ringkih, itu adalah poin minusnya. Kayak keripik, mungkin kalau keinjek sekali, termasuk motherboard di dalamnya juga ikut patah. Saking bener-bener untuk build quality-nya ini dipangkas dan dilarikan ke komponen-komponen di dalamnya. Lanjut ke bahasan berikutnya, itu baterai tanam. Ini juga salah satu kekurangannya, namun admin ya bisa tolerir karena laptop sekarang, jangankan laptop, smartphone zaman sekarang pun semuanya sudah baterai tanam, dan juga vendor juga nggak sembarang ngasih fitur baterai tanam ini karena pasti punya fitur antisipasinya, yaitu AutoCAD. Nah, ini untuk yang ini opsional. Ini sebenarnya laptop Acer E5475G ini dijual dalam dua versi. Ya, dua versi maksudnya itu dari sisi garansinya. Laptop Acer ini baru pertama kali keluar itu semuanya garansi distributor, baru disusul dengan garansi resminya. Nah, jadi pertanyaannya apakah perbedaan keduanya itu? Untuk garansi distri sendiri di cover oleh SSC, ya S3x C. Ciri-cirinya itu harddisknya 1 TB dan ada logo SSC-nya tadi. Garansinya itu kalau sepingat admin itu 3 tahun. Namun ya namanya barang sudah di tangan, ada saja gatel pengen upgrade RAM, maka
harus hati-hati mengangkat segel garansinya, dan tidak semua kota kebagian SSSC ini, garansi ini. Jadi buat kamu yang nggak tercover daerahnya harus mengirimnya melalui kurir, dan ini tidak semua orang mau direpotkan, termasuk admin yang harus kirim laptopnya padahal digunakan. Klaim garansi beda kota, bahkan beda pulau. Jadi ini salah satu kelemahannya. Syukur-syukur buat kamu yang provinsinya, wilayahnya, kotanya tercover garansi SSC, itu bakal lebih mudah lagi buat klaim. Dan untuk yang versi keduanya ini sudah pasti resmi Acer. Perbedaannya yang paling mencolok itu di kapasitas harddisk yang hanya 500 GB. Selebihnya itu sama semua kecuali garansinya yang bisa kamu klaim di Acer Center di tiap-tiap kota. Di kota admin juga sudah ada, sudah lama ada Acer Centernya. Untuk spesifikasi sama persis, nggak ada beda, termasuk warna di situ yang beda, cuman harddisknya. Ya, oh iya, sedikit membahas untuk laptop Acer ini ada dua versi prosesor. Yang satunya itu i5 Skylake dan i5 Kaby Lake. Usahakan beli yang i5 Kaby Lake karena prosesor di laptop ini disolder mati, jadi nggak bisa diganti-ganti. Jadi lebih worth kalau beli yang Kaby Lake. Setelah kekurangannya tadi, kita masuk ke kelebihan. Murah, bisa main game. Ya, itu salah satu kelebihan dari laptop ini. Sudah murah, bisa main game. Dan gamenya itu game-game terbaru bisa dimainkan dengan settingan di maksimal medium atau settingan custom medium. Karena untuk harga seperti ini, di range harga seperti ini, cukup sulit mencari laptop yang bisa diajak main game, apalagi sudah berkartu grafis Nvidia GeForce 940MX. Admin bukan melebih-lebihkan, karena memang admin cukup banyak mengcompare laptop sebelum membeli laptop ini dengan Asus. Contohnya kemarin X55U, kalau nggak salah itu layarnya yang 15 inch, masih pakai 920M, bukan yang ada X-nya. Kalau admin bandingkan, memang dari segi forma jauh banget ketinggalan 940MX dengan 920M. Belum lagi prosesornya masih pakai Skylake, padahal harganya itu, tapi kalau soal build quality pasti si Asus yang menangnya. Oke, jadi laptop ini bener-bener gaming kere hore. Lanjut ke kelebihan keduanya, itu ada opsi upgrade. Nah, ini dia yang cukup menarik, karena di laptop Acer E5475G ini, selain kamu bisa punya 2 slot RAM free, kamu juga dikasih slot SSD M.2, yang mana SSD ini kecepatannya lebih tinggi dari SSD konvensional. Terlebih kamu tidak harus repot-repot membongkar harddisk selama kamu yang 1 tera itu, kan sayang banget dibongkar. Cukup dengan membeli SSD M.2, lalu kamu colokkan ke slotnya, lalu otak-atik settingan, so di copy partisi C-nya ke SSD, maka sudah bisa jalan di SSD. Sistem operasi Windows kamu. Admin sendiri sudah upgrade ke SSD Tim 256 GB, dan terbukti untuk soal kecepatan booting, akses aplikasi, Adobe Premiere, Photoshop, game, GTA 5 tuh cepet banget pakai SSD. Berasa banget waktu kemarin pakai HDD yang lemot, booting aja lemot. Tadi sedikit disinggung, RAM-nya itu free, slotnya 2 slot free ya. 2 slot free, beda dengan yang admin sebutkan tadi si Asus. Itu slot free-nya cuma 1, sedangkan ini slot free-nya 2. Jadi maksimalnya bisa pasang RAM 32 GB. Sedangkan yang admin X55U tadi cuma bisa upgrade ke maksimal 8 GB atau 12 GB. Ya, 12 GB. Karena RAM satunya itu di solder mati, lengket di motherboard untuk Asus. Sedangkan Acer ini free, 2 slot bebas kamu tambah. Apakah sudah ada yang pasang RAM sampai 32 GB? Ada. Salah satu member dari grup Acer, laptop Acer ini, ada yang sudah pasang RAM sampai 32 GB, satu kepingnya 1 juta. Dan kalau kamu tanya lebih worth it update RAM atau SSD, kalau misalkan RAM-nya masih 4 GB, admin sarankan update dulu RAM, tambahin slot RAM 4 GB.
Kalau sudah jadi 8 GB baru update SSD. Karena untuk laptop ini RAM 8 GB itu sebenarnya cukup. Kamu mau jalanin aplikasi apa sih? Gede-gede banget RAM di 16 GB. Kalau admin sih 8 GB itu sudah cukup. GTA 5 sudah lancar, game Battlefield lancar. Kalau buka Office ya paling RAM 4 GB sebenarnya sudah cukup banget kan buat buka Office. Buat render video juga 8 GB sudah cukup. Yang penting storage kita sudah 1 tera. Ini bagian bisa dibilang keberuntungan, kelebihan keberuntungannya. Ketika admin membeli laptop Acer ini dapat Windows Ori, oke? Di penjualannya tidak semua laptop Acer ini mendapatkan Windows Ori, ada yang dapat DOS, ada yang dapat Linux, ya ada yang dapat Windows Ori. Kebetulan admin dapat yang Windows Ori dan sangat-sangat beruntung lagi. Kemarin dapat potongan harga dari e-commerce, lagi ada fitur negonya jadi dapat potongan 300.000, dapat Windows Ori pula, bebas update, dan Windows Ori-nya itu Windows 10 Home Single Language. Ya, siapa yang nggak mau dapat Windows Ori dan ketiban dapat DOS, install Windows 10 bajakan, install KMS Pico, lebih baik kan Windows Ori. Nggak repot lagi dan bebas update. Jadi usahakan untuk membeli baik itu yang entah itu resmi ataupun yang non resmi, yang distributor, belilah Windows yang ori, belilah laptop ini yang sudah build di Windows ori, jadi nggak kerepotan lagi. Oke, sejauh ini cukup ini dulu pengalaman admin, impresi admin selama menggunakan laptop Acer E5475G kira-kira 4 bulan lebih terhitung dari tanggal 16 Desember. Semoga pengalaman admin ini bisa menjadi referensi kamu untuk membeli laptop ini, atau bisa membeli laptop tipe lain dari vendor lain, silakan, karena duit kamu. Dan semoga video ini juga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, like jika suka, subscribe, dan jangan lupa kunjungi situs miuitutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia setiap hari di sana. Semoga bermanfaat. See ya.